Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa jawab sesuatu cepet gitu, yakin, tapi pas dipikir lagi, kok nggak tahu ya gimana caranya bisa sampai ke jawaban itu? Nah, hari ini kita mau kupas nih fenomena menarik yang dijelasin Daniel Kahneman, khususnya di bab 9 ya, soal answering an easier question. Gimana pikiran kita itu sering tanpa sadar ganti pertanyaan susah dengan yang lebih gampang. Jadi, ya misi kita sekarang bongkar mekanisme mental di balik penggantian pertanyaan ini. Kenapa sih otak kita suka main sulap kayak gini? Intinya itu ada di interaksi antara dua pemain di pikiran kita. Ada sistem satu yang otomatis, cepat, intuitif gitu. Terus ada sistem dua yang lebih pelan, analitis, tapi ya butuh usaha. Penggantian pertanyaan ini sebenarnya itu jalan pintas. Trik efisiensi dari sistem satu, apalagi kalau sistem dua lagi males atau ngerasa pertanyaannya rumit banget. Jadi lebih efisien, tapi ya ada jebakannya juga. Oke. Coba kita bedah yuk konsep utamanya, substitusi. Kahneman bilang, waktu kita dihadapkan sama pertanyaan yang kompleks atau sulit gitu ya, ini namanya pertanyaan target. Pikiran kita tuh secara otomatis, ini benar-benar tanpa sadar loh, nyari pertanyaan lain. Pertanyaan yang terkait sih, tapi lebih simple. Ini namanya pertanyaan heuristik. Terus kita jawab yang gampang ini, tapi rasanya kayak jawab pertanyaan asli. Nah, persis. Contohnya gini nih, yang sering dipakai. Kalau Anda ditanya secara umum nih, seberapa bahagia sih Anda sama hidup Anda sekarang? Wah, itu kan pertanyaan gede ya, susah dijawab langsung. Tapi coba bayangin, sebelumnya Anda baru aja ditanya, bulan lalu berapa kali kencan? Nah, jawaban Anda soal bahagia tadi bisa jadi banget kepengaruh sama perasaan Anda soal, yaitu, kehidupan kencan Anda. Iya. Pertanyaan soal kencan yang mungkin emosinya lebih gampang diakses saat itu, secara nggak sadar, gantiin pertanyaan soal kebahagiaan hidup. Kita ngerasa jawab yang pertama, padahal yang ngaruh malah jawaban buat yang kedua tadi. Tepat sekali. Dan ini bisa kejadian karena sistem satu kita itu kayak mesin yang jalan terus di belakang layar. Dia terus-terusan melakukan yang namanya penilaian dasar atau basic assessments. Jadi dia otomatis nilai kemiripan, hubungan sebab akibat, atau seberapa gampang sih suatu contoh muncul di ingatan kita. Nah, penilaian-penilaian otomatis ini yang selalu siap sedia jadi kandidat kuat buat gantiin pertanyaan target yang susah. Kayak sistem satu udah punya contekan jawaban gitu buat pertanyaan-pertanyaan gampang ini. Oke. Jadi penilaian dasar itu yang nyediain jawaban buat pertanyaan pengganti yang lebih mudah itu ya? Terus ada lagi nih, istilah mental shotgun, senapan mental. Ini apa lagi nih? Kok kedengarannya agak, sembarangan ya? Haha, ya emang agak gitu sih istilahnya. Maksudnya gini, waktu Anda coba fokus nih pakai sistem 2 buat jawab satu pertanyaan spesifik, sistem satu itu bukannya diem. Dia malah nembakin jawaban atau hitungan buat hal-hal lain yang terkait, termasuk ya penilaian-penilaian dasar tadi. Padahal nggak diminta loh. Misalnya nih, Anda lagi fokus ngitung pengeluaran bulan ini, pikiran Anda otomatis juga nilai cuaca hari ini cerah apa mendung, atau ingat muka teman Anda. Nah, tembakan-tembakan mental ini kan hasilin banyak info atau penilaian ekstra yang bisa aja dipakai sama mekanisme substitusi tadi. Walah, jadi kebisingan mental ini malah bisa jadi amunisi buat substitusi ya? Menarik banget. Sekarang gimana soal emosi atau perasaan? Tadi kan disinggung soal heuristik afek. Nah, ini penting banget. Konsep ini dikembangin lagi sama Paul Slovic. Heuristic affect ini salah satu bentuk substitusi yang paling sering kita pakai kayaknya. Sering banget pertanyaan sulit kayak gimana ya analisis rasional saya soal risiko dan manfaat hal ini itu diganti sama pertanyaan yang jauh lebih simpel. Gimana perasaan saya soal ini? Jadi rasa suka atau nggak suka kita secara intuitif itu afek kita ngambil alih tugas evaluasi yang mestinya rasional. Wah, berarti kalau misalnya saya katakanlah ngerasa seneng atau tertarik sama teknologi baru gitu, saya otomatis jadi cenderung nganggap remeh risikonya dan ngelebih-lebihin manfaatnya. Cuma gara-gara perasaan positif itu. Betul sekali. Dan sebaliknya juga, kalau ada sesuatu, misalnya prosedur medis baru atau kebijakan publik yang bikin kita ngerasa nggak suka, takut, atau was-was, ya kita bakal otomatis lebih fokus ke potensi bahayanya. Manfaatnya jadi kayak diabaikan atau dianggap kecil. Perasaan kita itu jadi jawaban singkat buat pertanyaan evaluasi yang sebenarnya kompleks.
Ini kejadian terus loh di keputusan sehari-hari, mulai dari milih makanan sampai nilai isu sosial. Dan ini pasti ada hubungannya sama prinsip YSSAT ya, what you see is all there is, atau apa yang Anda lihat ya cuma itu. Maksudnya, kita bikin keputusan cuma berdasarkan info yang paling gampang nongol di kepala saat itu. Iya, betul. Informasi yang dipakai dalam substitusi, mau itu jawaban dari pertanyaan heuristik, atau perasaan dari heuristik afek, atau serpihan info dari mental shotgun tadi, ya itulah yang kelihatan sama sistem satu. Info lain yang mungkin relevan tapi nggak langsung muncul atau butuh usaha buat nyarinya, itu cenderung diabaikan aja. Sistem satu dengan PD-nya bikin cerita atau kesimpulan cuma dari info terbatas yang gampang diakses itu. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat kita semua yang dengerin? Intinya, pikiran kita ini kan mesin pembuat makna yang efisien banget ya. Tapi efisiensinya itu seringkali didapat lewat jalan pintas. Ya, substitusi ini. Kita jawab pertanyaan yang lebih gampang, seringnya dipandu sama perasaan kita, heuristic effect, dan info apa aja yang paling gampang muncul saat itu. YCITI. Bisa berfungsi cepet sih di dunia yang kompleks ini. Cuma ya di sisi lain ini juga sumber dari banyak banget bias kognitif dan kesalahan penilaian yang sistematis. Jadi ya kita harus hati-hati. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Seberapa sering sih opini kuat yang Anda pegang soal politik, investasi, pilihan karir, atau bahkan nilai orang lain, itu sebenarnya jawaban buat pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Atau malah pertanyaan yang beda dari isu kompleks yang Anda kira lagi Anda hadapi. Dan gimana kesadaran soal adanya substitusi ini bisa bantu Anda jadi lebih jeli, lebih hati-hati waktu evaluasi informasi, dan ambil keputusan penting berikutnya. Coba direnungkan ya.